pembicaraan beliau ya. Tapi sebelumnya mohon izin kami akan sampaikan dulu sekilas biodata beliau ya. Ini nama lengkap beliau adalah Bapak Randi R. Wrihatnolo. R pun napa nggih Pak nggih? Randi R. Raden, Pak. Oh, Raden. Ya, baik Pak. Saya agak ragu-ragu tadi Pak. Ya, baik. Beliau tinggalnya di Jalan Perdatam 1 ya, nomor 3 Jakarta Selatan ya. Ini tetangga Istiqlal. Dan tanggal lahirnya beliau lahir di Mojokerto 23 Juli 1973 ya. Saat ini jabatan beliau sebagai perencana ahli utama dengan pangkatnya luar biasa ini pembina utama ya, udah 4E dari Kementerian PPN atau Bappenas. Nah, pengalaman pendidikannya banyak sekali teman-teman. Nanti mohon izin Pak Randi saya share biodata ke peserta ini Bapak. Karena ada yang menarik ini Bapak Ibu teman-teman ya. Beliau tuh sudah membuat buku sebanyak 68 judul, ya luar biasa sekali 68 ya. Makalahnya sebanyak 385 judul dan juga ada e-library secara khusus ya dari beliau dan ada channel YouTube-nya juga ini ada 2 channel YouTube-nya yaitu pertama belajar manajemen pembangunan dan Desa Cerdas Nusantara. Nah ini bisa diakses Pak ya secara free ya Bapak. Free. Oh, baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman silakan seandainya tertarik dengan materi-materi yang ada di channel YouTube tadi ya, nanti bisa mengakses ya dari YouTube tersebut. Demikian sekilas informasi terkait beliau, nanti kami akan share di link WAG ya. Mungkin ada beberapa informasi yang diperlukan oleh teman-teman. Baik, berikutnya kami mohon perkenan Pak Randi untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Tri. Yang saya hormati Pak Sestama tadi sudah menyampaikan sambutan dengan sangat baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusdiklat, Pak Suntono. Apa kabar Pak Randi? Baik Pak Randi, makasih. Bapak Ibu semua peserta pada acara pelatihan literasi statistik dan indikator strategis tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada hari Senin ini meskipun melalui daring tapi tidak mengurangi kekusukan acara hari ini karena diselenggarakan oleh Pak Suntono ini yang memang rajanya raja diklat. Jadi apapun yang terkait dengan kebutuhan perencanaan pembangunan, kebutuhan penyusunan laporan dan seterusnya, semua itu muaranya adalah pada keberhasilan teman-teman melakukan tugas dengan baik dan semua itu intinya adalah data dan data itu sangat penting sekali memang untuk menjadi bahan bakar dalam penyusunan kegiatan perencanaan maupun dalam penyusunan laporan pemantauan, evaluasi dan seterusnya. Tadi oleh Bapak Sestama sudah disampaikan dengan sangat baik sekali bahwa di dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di pasal 31 data itu adalah sumber dari kegiatan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, termasuk juga dalam penyusunan kegiatan evaluasi pembangunan. Nah itu yang tidak bisa dielakkan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional kita. Nah, saya mohon izin untuk menyampaikan slide. Sudah dibuka share screen-nya, sudah oke. Nah, dalam pengantar pagi ini, Bapak Ibu, saya sebut hari ini pengantar karena waktu yang memang terbatas ya. Insya Allah saya akan bersama Bapak Ibu maksimal sampai jam sesuai undangan itu sampai jam 11.15. Baik, nanti sampai jam 11.30 nggak apa-apa, karena setelah itu saya harus segera ke Jakarta. Karena ada acara yang penting, yaitu jam 17.00 nanti sore,
PSSI akan bertanding dengan tim nasional Argentina. Nah itu Bapak Ibu. Jadi tanpa mengurangi kekhususan acara, pertandingan nanti sore itu FIFA Matchday tetap harus kita datangi. Baik Bapak Ibu, apakah materi saya sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Materi saya beri judul Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, serta indikator strategis yang diperlukan. Nah, materi saya ini Bapak Ibu bukan kebenaran mutlak, artinya ini disclaimer dari saya, jadi materi saya itu bukan kebenaran mutlak, artinya masih kemungkinan masih saja ada pengetahuan baru yang mungkin saya belum update di dalam materi saya. Kemudian juga materi ini diorientasikan sesungguhnya kepada para perencana pembangunan. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin background-nya bukan perencana, mungkin akan kesulitan untuk memahami sebagian dari materi ini. Untuk itu, kesabaran dan ketelitian dan kecermatan dan pengabdian dari Bapak Ibu untuk memahami materi ini sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian saya juga memberikan beberapa langkah untuk memahami materi saya sebagai penjelasan logis dalam memahami sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi bangunan. Oleh sebab itu, dalam memahami materi ini, Bapak Ibu perlu untuk serius, saya kira ya. Dan mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Pusdiklat, Pak Sustono, bahwa Bapak Ibu nanti akan diberikan pelatihan, ya, pelatihan dalam praktek. Nah, ini saya kira sangat baik sekali untuk Bapak Ibu harus ikuti. Kemudian yang terakhir, materi ini tentu tidak mewakili pandangan atau kebijakan suatu lembaga instansi tertentu. Artinya kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam materi ini sepenuhnya itu adalah kesalahan dan kekurangan saya sendiri. Baik Bapak Ibu, materi ini saya berharap 80% akan waktu yang diberikan kepada saya, 80% dari waktu yang diberikan kepada saya akan saya sampaikan dalam berupa penyampaian materi. Nah, nanti sisanya 15% itu kita bisa diskusi. Nah, kalau perlu 5% kita tanya jawab kalau perlu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, materi di bab pertama saya akan menyampaikan siklus manajemen pembangunan dan pengetahuan dasar yang perlu dikuasai para perencana pembangunan. Nah, kalau Bapak Ibu memahami sistem perencanaan pembangunan nasional, saya kira di dalam penyusunan rencana pembangunan, Bapak Ibu perlu memahami sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional itu konsepnya dulu mengadopsi dari konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, ini dulu sejak tahun 90-an, konsep PDCA ini sudah dikenal luas Bapak Ibu, terutama di kalangan praktisi dan kalangan akademisi. Meskipun kemudian dalam kurun waktunya pada tahun 2018, konsep PDCA ini dijadikan standar dalam manajemen strategis. Jadi standar ISO 45001 tahun 2018, di mana konsep PDCA ini diangkat menjadi ISO, jadi internasional standar internasional ISO 45001, menjadi sistem manajemen strategis untuk keamanan, keselamatan, kesehatan kerja. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, sistem PDCA ini, konsep PDCA ini kemudian juga diadopsi. Jadi konsep PDCA ini sudah lama, tahun 90-an sudah ada Bapak Ibu ya. Baru tahun 2018 ini distandarkan. Nah, tapi SPPN di tahun 2004 sudah mengadopsi PDCA ini lebih dulu dalam standarnya, dalam bentuk Undang-Undang 25 tahun 2004. Nah, jadi PDCA di dalam birokrasi, di dalam pemerintahan itu sudah distandarkan lebih dulu di tahun 2004 dalam bentuk sistem perencanaan pembangunan nasional yang isinya meliputi 4 siklus ini. 4 siklus ini yang meliputi 4 siklus atau 4 sistem ini. Yang pertama adalah subsistem penyusunan rencana. Subsistem penyusunan rencana. Nah, subsistem penyusunan rencana ini Bapak Ibu
ini saya akan bercerita secara mungkin bisa nanti sampai ke detail ya. Penyusunan rencana ini dimulai kalau kita mengibaratkan perencanaan itu, kita melakukan perencanaan tahun 2023 ya Bapak Ibu. Jika kita membuat perencanaan tahun 2023, maka sesungguhnya penyusunan rencana di subsistem penyusunan rencana yang merah ini itu bahkan sudah dilakukan di tahun T-2 Bapak Ibu. Jadi kalau kita bikin perencanaan tahun 2023, maka kita sudah melakukan penyusunannya itu di tahun 2021. Bahkan di dalam PP 17 tahun 2017, penyusunan rencana itu dimulai di awal November tahun T-2. Jadi di awal November atau di minggu pertama November tahun T-2, berarti kalau kita bikin rencana tahun 2023, maka di minggu pertama November 2021 kita sudah mulai menyusun rencana, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu banyak sekali persyaratan atau asumsi yang harus kita penuhi dalam rangka penyusunan rencana tersebut. Ya, dalam rangka penyusunan rencana tersebut. Salah satu, ada 3 asumsi penting di situ dalam penyusunan rencana itu. Yang pertama adalah kita memiliki data hasil pemantauan, Bapak Ibu. Jadi kita memiliki data hasil pemantauan minimal 3 tahun terakhir. Jadi kalau kita mau bikin perencanaan tahun 2023, maka kita sudah harus memulainya di minggu pertama November tahun 2021. Maka kita harus punya data hasil pemantauan di tahun 2019, 2020, dan data 2021. Jadi kita minimal harus punya 3 data hasil pemantauan ini. Jadi data tahun 2019, data tahun 2020, dan data tahun 2021. Nah, data tahun 2021 pun ini, itu kan kalau November berarti kan sampai triwulan 3, hanya sampai pada triwulan 3 tahun 2021. Nah ini saya sampaikan permisalannya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam penyusunan rencana ya kita memulainya itu di bulan November, di minggu pertama bulan November tahun T-2. Jadi kalau kita mau bikin rencana tahun 2023, maka kita sudah memulainya di tahun 2021, di bulan November tahun 2021. Asumsinya apa? Kita harus punya 1, data hasil pemantauan 3 tahun terakhir. Berarti 3 tahun terakhir itu adalah data tahun 2019, 2020, dan 2001. Ya. Asumsi pertama, kita harus punya data hasil pemantauan. Asumsi kedua, kita harus mempunyai data hasil evaluasi akhir tahun. Nah, data evaluasi akhir tahun, ya, itu untuk perencanaan 2023, kan November 2021 kita sudah mulai menyusun rencana. Nah, maka data evaluasi ini adalah data evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2020 paling tidak ya, paling lambat data tahun 2020, hasil evaluasi tahun 2020 itu kita sudah punya ya, dan data evaluasi paruh waktu tahun 2021 itu. Jadi asumsi kedua itu Bapak Ibu. Nah, asumsi ketiga, kita harus memiliki data terkait dengan pencapaian indikator makro, ya indikator makro seperti PDB, seperti inflasi, seperti tingkat pengangguran terbuka, seperti kemiskinan dan seterusnya, ya data-data makro. Yang mana ini nanti akan kita pelajari sebagai indikator strategis. Jadi kita harus punya 3 Bapak Ibu dalam penyusunan rencana itu. Ya, asumsi pertama adalah kita harus punya data hasil pemantauan 3 tahun terakhir. Kedua adalah kita harus punya data hasil evaluasi akhir tahun. Ketiga adalah kita harus punya data kebijakan yang bersifat makro tadi itu Bapak Ibu ya.
Oke. Nah, penyusunan rencana ini Bapak Ibu, targetnya adalah atau outputnya adalah penyusunan rencana ini di yang merah ini, targetnya adalah kita menetapkan tema prioritas dan prioritas perencanaan tahun 2023 tadi itu. Ya, jadi kita memiliki target dalam penyusunan rencana ini adalah menetapkan tema prioritas dan prioritas yang diperlukan untuk tahun 2023. Jadi penyusunan rencana ini dimulai di November 2021 ya. Kemudian diakhiri paling lambat Maret tahun T-1. Jadi bila perencanaannya adalah tahun 2023, maka penyusunan rencana ini dimulai November 2021 ya sampai paling lambat Maret 2022. Ya, sampai paling lambat Maret 2022. Nah, di Maret 2022 itu Bapak Ibu ya, jadi output dari proses penyusunan rencana ini adalah kita mensepakati atau keluar dengan tema prioritas dan prioritas nasional. Ya, ancar-ancar tema prioritas dan prioritas nasional. Nah, itu kita harus sudah sepakat di bulan Maret 2022. Nah, di Maret 2022 kita kemudian masuk ke dalam proses penetapan rencana. Jadi mulai April 2022 kita masuk ke dalam proses penetapan rencana. Dalam proses penetapan rencana ini ya asumsinya adalah 3. Kita melakukan 3 di dalam proses penetapan rencana ini. Asumsinya 3. Yang pertama adalah kita melakukan bilateral meeting di internal instansi ya antara biro perencanaan dengan biro-biro sektor ya. Yang kedua adalah melakukan trilateral meeting antara biro internal dengan bagian keuangan dengan bagian sektor. Yang ketiga adalah proses multilateral meeting antara biro-biro sektor ya secara bersama-sama dengan biro perencanaan dan biro keuangan. Nah, itu kalau terkait dengan secara internal. Kalau terkait secara eksternal, maka instansi yang diwakili oleh unit perencanaan ya melakukan diskusi dengan instansi yang mengampu unit sektor. Jadi misalkan antara Bapeda dengan dinas ya. Nah, itu kalau bilateral. Kemudian kalau trilateral antara Bapeda dengan unit kerja yang membidangi keuangan daerah dengan unit kerja sektoral. Kemudian kalau multilateral ya berarti antara Bapeda, unit kerja yang menangani sektoral dengan unit kerja yang menangani otoritas keuangan ya. Nah, itu kalau hubungannya adalah secara eksternal. Ada juga hubungannya antara pemerintah dengan legislatif. Nah, ini maka kita bilateral antara eksekutif dengan legislatif, bilateral. Nah, itu output dari penetapan rencana ini adalah Bapak Ibu menetapkan pagu dan target definitif, menetapkan target dan pagu definitif ya. Kemudian kapan target dan pagu definitif ini ditetapkan? Paling lambat biasanya di November tahun T-1. Jadi di November tahun 2022 target dan pagu definitif itu sudah ditetapkan ya, sudah disepakati untuk kemudian ditetapkan menjadi perda RKPD dan Perda APBD ya. Kemudian November Desember itu kita unit kerja yang membidangi keuangan itu mencetak APBD-nya, mencetak DIPA-nya, kemudian diterbitkan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 mulai 1 Januari sehingga masuk ke dalam subsistem pengendalian pelaksanaan. Ini mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun T, jadi tahun 2023. Nah, secara periodik di setiap akhir masa, baik itu triwulanan, semester maupun tahunan, dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu,
di sistem perencanaan pembangunan nasional ini, ya, di sistem perencanaan pembangunan nasional ini yang terdiri dari 4 subsistem ini, kemudian dikembangkanlah menjadi sistem manajemen pembangunan yang meliputi 10 siklus ini, Bapak. Yang meliputi 10 titik siklus ini, Bapak Ibu. Dimulai dari apa? Dimulai dari data pokok. Nah, ini ya. Jadi di dalam penyusunan rencana, Bapak Ibu, kita asumsinya tadi ada 3 data yang harus kita miliki. Pertama, data hasil pemantauan. Kedua, data evaluasi yang menggunakan hasil pemantauan. Yang ketiga adalah data indikator makro, ya, indikator makro yang terkait dengan kebijakan pembangunan, ya, indikator makro yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Nah, di dalam proses data pokok ini, Bapak Ibu, di dalam titik siklus data pokok ini, Bapak Ibu, pekerjaannya memang banyak, ya, pekerjaannya memang banyak. Pertama adalah kita harus mengkompilasi data hasil pemantauan 3 tahun terakhir untuk kita memproduk sebuah kebijakan rencana pembangunan, ya. Jadi saya contohkan, bila kebijakan yang kita bikin itu untuk kebijakan tahun 2023, maka penyusunannya itu dilakukan di T-2 tahun 2021. Maka kita harus punya data tahun 2021, data hasil pemantauan untuk kegiatan tahun 2021 per November 2021, kemudian data hasil pemantauan kegiatan tahun 2020 dan data hasil pemantauan kegiatan tahun 2019, 3 tahun terakhir. Kemudian asumsi kedua adalah kita harus punya data evaluasi, ya, minimal 1, yaitu tahun 2021. Tahun 2020, ya, itu berarti evaluasi akhir tahun, atau evaluasi semester. Semester berarti Juli tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah kita harus punya data indikator makro, ya, data PDB, kemudian data inflasi, data kemiskinan, data tingkat pengangguran terbuka, kemudian data indeks pembangunan manusia, dan macam-macam. Macam-macamnya ini banyak ragamnya, Bapak Ibu, dan itu tergantung pada kebutuhan di masing-masing daerah. Belum tentu satu daerah bisa sama, ya. Kemudian dari data pokok itu, Bapak Ibu, kita menyusun analisis teknokratik. Atau kita sebut sebagai analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat ancar-ancar target indikatif tahun 2023. Jadi ancar-ancar target indikatif tahun 2023. Nah, jadi kita menggunakan data per November tahun 2021 untuk membuat target indikatif, target hipotetik tahun 2023. Nah, ini tugas mulia yang harus diemban oleh Bapak Ibu, ya. Nah, tekniknya ada, tentu saja tekniknya ada. Nanti bisa diajarkan oleh teman-teman BPS, ya, bisa juga nanti kapan-kapan nanti kalau ketemu sama saya lagi juga bisa melalui saya juga bisa. Nah, jadi di siklus nomor 2 ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu melakukan analisis teknokratik untuk menyusun target indikatif, ya. Berarti Bapak Ibu menyusun prediksi, ya, apa yang dapat tercapai di tahun 2023 akhir dengan menggunakan 3 asumsi data tadi itu, data per November 2021. Yang tentu analisis kebijakan teknokratik ini atau analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan ini, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu terus-menerus update, ya. Kan datanya tadi November 2021. Nah, padahal targetnya adalah untuk target 2023. Nah, nanti tahun 2022, pencapaian 2022 itu bisa Bapak Ibu masukkan sebagai shock gitu, ya, untuk memperbarui target. Barangkali targetnya berubah atau mungkin lebih dimodifikasi gitu, ya, atau terjadi modifikasi. Nah, ini. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan target indikatif, maka dengan menggunakan target indikatif ini Bapak Ibu menyusun target program dan target kegiatan sesuai dengan indikator pada mata anggaran program
dan indikator pada mata anggaran kegiatan masing-masing. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi, dengan menggunakan mata anggaran program dan mata anggaran kegiatan, Bapak Ibu menggunakannya sebagai intervensi kebijakan dalam rangka mencapai indikator kebijakan. Nah, jadi ada Bapak Ibu punya indikator mata anggaran program, kemudian Bapak Ibu punya indikator mata anggaran kegiatan, ini sebagai variabel input. Nah, kemudian untuk variabel outcome-nya adalah variabel kinerja prioritas tadi itu. Ya, nah dengan Bapak Ibu bisa mengetahui hubungan antara indikator program, indikator kegiatan dengan indikator outcome ini, maka Bapak Ibu bisa yakin bahwa target program dan target kegiatan itu secara indikatif, logis, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bila Bapak Ibu meyakini logis dan sesuai kebutuhan tadi itu untuk setiap target program dan target kegiatan, maka Bapak Ibu dengan mudah nanti melakukan exercise pembiayaannya. Nah, maka masuklah ke dalam siklus yang keempat, ya, siklus yang keempat, yaitu menyusun anggaran atau menyusun pagu indikatif berdasarkan target indikatif yang sudah Bapak Ibu susun atau sepakati sebelumnya. Ya, jadi nomor 3 tadi itu adalah Bapak Ibu memastikan, meyakinkan kepada pimpinan masing-masing bahwa untuk mencapai target outcome diperlukan indikator program dan indikator kegiatan dengan target program, target kegiatan sekian X besar. Nah, sekian X besar ini kemudian menghasilkan sekian Y outcome program, sekian Y outcome kebijakan. Ya, kebijakan ini bisa kebijakan prioritas, bisa kebijakan reguler, atau bisa kebijakan yang bersifat pelayanan minimal. Ya, nah atas dasar itu kemudian barulah Bapak Ibu bisa menyusun, bisa menentukan volume anggarannya untuk masing-masing kegiatan dan kemudian dikompilasi untuk masing-masing program. Ya, nah atas dasar target indikatif dan pagu indikatif tadi itu, maka Bapak Ibu kemudian melakukan pembahasan, ya, melakukan pembahasan yang nomor 5 ini dengan secara bilateral, trilateral maupun multilateral, baik itu internal di instansi Bapak Ibu ataupun antara instansi Bapak Ibu dengan unit kerja eksternal yang mengurusi perencanaan dan keuangan. Dan juga melakukan bilateral antara eksekutif dengan legislatif. Nah, hasil akhir dari kegiatan nomor 5 ini ya itu adalah Perda, ya, kalau di daerah Perda RKPD dan Perda APBD, ya, nomor 5 ini. Nah, kemudian ini dilanjutkan dengan penetapan rencana anggaran. Penetapan rencana anggaran ini berarti target yang tadi di nomor 3 tadi merupakan target indikatif, kemudian pagu di nomor 4 tadi itu merupakan pagu indikatif, maka pada nomor 6 ini penetapan rencana dan anggaran, target dan pagu sudah menjadi target definitif dan pagu definitif. Nah, ini kemudian dicetaklah menjadi APBD dan DIPA daerah. Nah, kemudian berdasarkan target definitif dan pagu definitif ini, Bapak Ibu kemudian menyusun yang kita sebut sebagai rencana penyerapan atau disbursement plan. Oleh sebab itu, disbursement plan ini sangat penting untuk memastikan realisasi kegiatan dalam rangka pencapaian target kegiatan dan target program di masing-masing instansi. Oleh sebab itu, disbursement plan ini menjadi penting. Salah satunya adalah Bapak Ibu dapat menggunakan sistem informasi rencana umum pengadaan yang dioperasionalkan oleh LKPP, ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, barang dan jasa pemerintah. Ya. Nah, dengan menggunakan disbursement plan ini, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berarti sudah melaksanakan kegiatan dan program di masing-masing instansi. Nah, dalam pelaksanaan rencana dan anggaran pembangunan ini, Bapak Ibu senantiasa melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan, atas pelaksanaan realisasi
melalui belanja komponen dan belanja subkomponen, ya. Nah, ini dilakukan pemantauan secara reguler, secara sistematis, ya, secara berkesinambungan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Data dari hasil pemantauan ini kemudian Bapak Ibu itu dipakai untuk melakukan evaluasi, ya. Jadi data hasil pemantauan tadi itu secara reguler tadi itu Bapak Ibu bisa kemudian menyusun dalam bentuk laporan hasil pemantauan triwulan 1, laporan hasil pemantauan triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, dari masing-masing hasil pemantauan triwulan tadi itu dipakai sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan juga dasar untuk melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan program. Jadi pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan program, Bapak Ibu melakukan evaluasinya. Nah, kemudian untuk lebih lanjut, ya, data hasil pemantauan evaluasi. Ini kemudian data dari hasil evaluasi ini Bapak Ibu pakai sebagai faktor intervensi apakah nanti target indikator makronya, ya, yang kita sebut sebagai indikator strategis tadi itu bisa tercapai apa enggak, ya, bisa terwujud apa enggak, gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan hasil pemantauan tadi itu, kemudian kita evaluasi. Nah, dari dua data ini kita pakai untuk melihat apakah indikator makro tadi itu bisa tercapai apa tidak. Nah, indikator makronya ini macam-macam Bapak Ibu, ya. Nah, nanti indikator makro ini bisa pilihan di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Itu mungkin bisa berbeda, ya. Ada yang bisa berbeda, ada yang semua kabupaten, kota, provinsi sama, ada juga yang spesifik atau unik di masing-masing kabupaten, kota, provinsi bisa beda, tergantung kondisi dari masing-masing provinsi, kabupaten, kotanya, ya. Nah, ini 10 langkah manajemen pembangunan. Ini merupakan gabungan dari sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional atau SP4N, ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di sini sistem perencanaan pembangunan nasional itu mengintegrasikan berbagai macam regulasi, kan. Nah, ini berbagai macam regulasi. Mulai dari yang merah tadi itu yang subsistem penyusunan rencana itu ada kebijakan perencanaan. Nah, ini Bapak Ibu menggunakan Undang-Undang 25. Juga menggunakan Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara dalam penetapan pagu indikatif. Nah, pada saat penetapan rencana berlaku juga berbagai macam regulasi di sini. Ada regulasi Undang-Undang 1 2004 perbendaharaan negara, ya, di mana di situ antara eksekutif legislatif kita melakukan pembahasan di DPR untuk menetapkan pagu definitif. Nah, di situ juga ada Undang-Undang 27 2009 tentang sistem dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dalam rangka melakukan pembahasan anggaran, hak budget dari DPR dan DPD dalam melakukan pembahasan pembahasan anggaran, ya. Nah, ini kemudian ada juga Undang-Undang APBN yang terbit tiap tahun. Ini sebagai pengesahan dasar untuk pengesahan dan penerbitan IPA di masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Kemudian di subsistem pengendalian pelaksanaan ini juga ada Perpres 54, sekarang Perpres 80 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian juga untuk pelaksanaannya ada Undang-Undang Pelaksanaan APBN tiap tahun terbit. Juga ada PP 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Ini untuk melakukan pemantauan kegiatannya. Kemudian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan rencananya di subsistem yang biru ini, kita melaksanakan Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, itu dilakukan audit atas penggunaan dana dalam rangka pencapaian target di masing-masing kegiatan. Kemudian juga Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, itu kita melakukan evaluasi atas input belanja barang, ya, input belanja barang.
Kemudian evaluasi kinerja, ini dulu ini belum saya revisi, belum ada regulasinya, sekarang sudah ada regulasinya, Bapak Ibu. Yaitu PP 60 tahun 2018 ya tentang sistem audit evaluasi kinerja, itu evaluasi atas hasil pelaksanaan, evaluasi atas hasil pelaksanaan belanja di masing-masing kementerian lembaga daerah dalam bentuk laporan instansi ya, laporan instansi. Kemudian juga ada Lakip ya, di dasarnya adalah PP 60 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari secara kelembagaan. Jadi kalau evaluasi hasil ini secara substantif, evaluasi kelembagaan ini secara lembaganya. Nah, ini ada beberapa macam regulasi yang berlaku di masing-masing subsistem ini yang satu sama lain saling terintegrasi. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sini, maka siklusnya ini ada 10 siklus ini. Ya, mulai dari data pokok dan seterusnya, ya. Baik, kita menginjak ke prinsip perencanaan pembangunan nasional sekarang Bapak Ibu. Nah, di dalam proses penyusunan rencana yang kalau kami sebut proses penyusunan rencana itu berarti adalah mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Kalau kami menyebut siklus penyusunan rencana itu berarti nomor 1 sampai nomor 6 ya. Penyusunan rencana diteruskan dengan penetapan rencana 1 sampai 6. Kalau penyusunan rencana itu 1 sampai 4 ya, penetapan rencana itu 5 dan 6. Maka penyusunan rencana itu adalah 1 2 3 4 plus penetapan rencana 5 dan 6. Berarti merah dan ungu ini penyusunan rencana itu 1 sampai 4, penetapan rencana itu 5 sampai 6 ya. Nah, 1 sampai 4 itu ada 10 prinsip Bapak Ibu. Ya, ada 10 prinsip dalam menyusun kebijakan rencana pembangunan. Prinsip pertama adalah bahwa dalam menyusun rencana kita perlu memperhatikan prinsip bahwa perencanaan itu merupakan upaya interventif dari pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh kementerian, lembaga, dan daerah, dan instansi daerah, ya, upaya interventif yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ke dalam struktur sosial masyarakat, ya, untuk melakukan perubahan struktur, ya, untuk melakukan perubahan struktur. Nah, perubahan strukturnya itu apa, Bapak Ibu? Ya, perubahan strukturnya itu apa yang harus dipenuhi? Ya, nah ini kalau Bapak Ibu bisa lihat nanti lebih dekat. Ya, perubahan strukturnya itu apa? Ini secara filosofis ya, yang paling yang saya coba gambarkan agar mudah dipahami. Perubahan struktur itu apa? Yang pertama adalah intervensi dari kementerian lembaga daerah itu dalam rangka mengintervensi faktor input kegiatan, ya, baik itu dalam bentuk modal, SDM, SDA dan sebagainya. Ada 10 kategori di situ ya, ada 10 kategori di situ, mulai dari uang, dari barang, dari waktu ya, intervensi waktu dan seterusnya. Itu ada 10 kategori di situ. Nah, tujuannya apa? Adalah agar masyarakat bisa memiliki kesempatan berusaha. Kesempatan berusaha itu bisa kesempatan untuk melakukan aktivitas sosial ekonominya masing-masing yang bisa memberikan penghasilan, atau pendapatan. Nah, intervensi yang baik itu tentu intervensi yang memberikan penghasilan yang sama dengan beban konsumsi. Sehingga kalau intervensi dari pemerintah itu bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat, kepada individu, kepada keluarga, kepada rumah tangga, kepada masyarakat, dan itu sama dengan konsumsi, nah maka dianggap berhasil. Ya, itu perubahan strukturnya berarti berhasil. Perubahan struktur akan lebih baik lagi bila pendapatan itu lebih tinggi dari beban konsumsi. Atau beban konsumsi lebih rendah dari pendapatan. Nah, itu akan menghasilkan tabungan eksesnya, kelebihannya dalam bentuk tabungan. Nah, ini perubahan struktur. Yang kedua akan lebih bagus bila dari intervensi pemerintah tadi itu dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari konsumsi, atau konsumsi yang diakses oleh masyarakat lebih rendah dari pendapatannya dia. Nah, ini syukur-syukur kalau misalkan pendapatan lebih rendah dari pendapatannya lebih tinggi dari konsumsi, kemudian harga-harga barang lebih rendah.
ya, sehingga dia mendapatkan double impact, sehingga tabungannya akan cepat meningkat, sehingga terjadi pemupukan modal sendiri yang lebih cepat. Nah, perubahan struktur yang ketiga itu terjadi perubahan teknologi, perubahan cara, perubahan manajemen, perubahan pola pikir, ya, perubahan dalam segala aspek yang menyebabkan terjadinya excess welfare ini bisa meningkat dengan cepat. Ya, excess welfare ini bisa meningkat dengan cepat. Dalam bentuk apa? Perubahan teknologi ini, misal dari nggak punya mobil, nggak punya alat produksi menjadi punya alat produksi. Anaknya semula tidak sekolah biasa-biasa aja, berubah menjadi sekolah yang luar biasa. Misalkan dia selama ini sekolah di SD-nya di desa gitu, kemudian SMP-nya di kota gitu ya. Kemudian SMP-nya misalkan SMP tidak favorit, lalu kemudian SMA-nya ke SMA favorit, misalkan begitu. Nah, bila ini terjadi, maka terjadilah perubahan teknologi dari aspek sosial, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai perencanaan adalah memastikan perubahan struktur itu terjadi. Nah, atas dasar ini, maka patokannya Bapak Ibu melakukan evaluasi itu adalah bila terjadi 3 perubahan struktur ini. Melakukan evaluasi itu adalah patokannya bila terjadi 3 perubahan struktur ini, yaitu terjadinya perubahan struktur pertama adalah meningkatnya penghasilan masyarakat dan atau menurunnya harga-harga yang menjadi beban konsumsi. Yang kedua adalah meningkatnya tabungan dalam berbagai bentuknya, baik itu uang maupun dalam bentuk natura. Ya, yang ketiga adalah perubahan teknologi. Ya, perubahan teknologi baik itu sifatnya teknologi yang hardware maupun teknologi yang sifatnya software, maupun teknologi yang sifatnya tidak kelihatan, gitu ya, yang tidak kelihatan, misalkan soft skill juga bisa. Nah, itu perubahan teknologi. 3 ini menjadi patokan dalam melakukan evaluasi. Berikutnya yang kedua adalah mendefinisikan sesuatu yang tersembunyi, Bapak Ibu. Jadi prinsip perencanaan yang kedua adalah mendefinisikan sesuatu yang tersembunyi. Ya, ini penting sekali. Nah, ini kalau kita lihat dari dekat ya, melakukan mendefinisikan sesuatu yang tersembunyi, kita dapat menggunakan model yang dipakai oleh lingkaran setan kemiskinan, ya. Nah, itu lingkaran atau vicious cycle, ya, vicious cycle oleh Stiglitz, ya. Vicious cycle itu dikemukakan oleh Stiglitz atau bahasa Indonesia lingkaran setan gitu ya. Atau kita dapat juga menggunakan model dynamic model, Fifth Sanger dynamic model. Jadi model dinamis yang disusun oleh Profesor Peter Sanger, namanya disebut sebagai fifth model, ya, fifth Sanger dynamic model, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan itu untuk membuat model seperti ini dalam rangka apa yang diinginkan, yaitu mendefinisikan sesuatu yang tersembunyi. Agar apa? Agar sesuatu yang tersembunyi itu bisa menjadi terukur. Ya, semula kita nggak tahu menjadi tahu, ya, menjadi terukur. Contoh, misalkan kemiskinan, kita bisa menggunakan Fifth Sanger dynamic model kemiskinan ini, misalkan dengan meletakkan pertanyaan miskin. Kenapa miskin? Nah, miskin karena pendidikan rendah. Kenapa pendidikan rendah? Karena keterampilannya rendah. Kenapa keterampilannya rendah? Karena dia tidak bekerja. Kenapa dia tidak bekerja? Tidak punya uang. Kenapa dia tidak punya uang? Karena tidak bisa makan bergizi. Kenapa dia tidak bisa makan bergizi? Gizinya menjadi buruk. Kalau gizinya buruk gimana? Maka tidak punya uang. Tidak punya uang itu gimana? Miskin. Nah, ini lingkaran setan kemiskinan. Nah, dengan kita menggunakan Fifth Sanger dynamic model ini atau model dinamis ini, Bapak Ibu, maka kita bisa menemukan sesuatu yang sifatnya intangible menjadi tangible. Sesuatu yang tangible tentu akan menjadi mudah untuk diukur, ya. Kemudian yang prinsip ketiga, merasionalkan fenomena, Bapak Ibu. Ya, prinsip ketiga ini adalah merasionalkan fenomena. Nah, apa merasionalkan fenomena? Yang pertama adalah
kita harus memastikan bahwa setiap tujuan itu memiliki tujuan yang jelas. Kalau tujuannya jelas, maka alokasi sumber dayanya juga jelas. Kalau alokasi sumber dayanya jelas, maka kita dalam memobilisasi sumber daya itu menjadi lebih efektif. Kalau pemobilisasiannya lebih efektif, maka kita dapat menerapkan asumsi secara tepat, ya. Contoh misalkan merasionalkan fenomena itu, misalkan target peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, ya. Itu tujuannya jelas, target peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin itu tujuannya jelas, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Nah, kalau meningkatkan daya beli masyarakat miskin itu menjadi tujuan kita, ya, meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Berarti yang kita harus lakukan adalah alokasi sumber dayanya harus jelas. Yang pertama adalah memberikan kesempatan berusaha bagi orang miskin agar dia mampu melaksanakan kegiatan sosial ekonomi dengan baik, mengakses kegiatan sosial ekonomi dengan baik, sehingga mampu sedemikian rupa menghasilkan penghasilan. Yang kedua adalah intervensi pemerintah kepada harga-harga agar harga-harga tersebut dapat diakses oleh masyarakat miskin dengan harga yang tidak terlalu mahal, sehingga beban konsumsi masyarakat miskin tidak terlalu tinggi. Nah, bila dua hal ini ketemu, maka daya beli masyarakat miskin akan relatif tercapai, relatif lebih tinggi dari kondisi harga-harga di pasar. Nah, dengan demikian penggunaan mobilisasi sumber daya itu menjadi lebih efektif, Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan di Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten A itu kabupaten yang berada di pegunungan, Kabupaten B itu yang berada di pantai, di pesisir pantai, maka mobilisasinya ini akan tentu berbeda antara mobilisasi sumber daya yang untuk masyarakat miskin di pegunungan atau di kaki gunung dengan masyarakat miskin yang berada di kabupaten pesisir. Ini pasti beda. Sehingga penerapan asumsinya menjadi lebih tepat. Nah, ini merasionalkan fenomena. Kemudian prinsip yang keempat adalah memfungsikan kemampuan untuk foresight, melihat jauh ke depan, 30 tahun ke depan. Nah, ini Bapak Ibu bisa menerapkan skenario planning misalkan, ya. Melihat foresight jauh ke depan itu adalah dengan melihat, tentu ini yang paling penting, menggunakan data series yang panjang. Bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan data cohort, ya, data cohort. Bahkan Bapak Ibu juga bisa menggunakan data longitudinal, ya, data longitudinal. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan data series, bisa juga menggunakan dilengkapi dengan data cohort, bisa juga dilengkapi dengan data longitudinal. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa kejadian yang mungkin muncul 20 tahun, 30 tahun ke depan. Nah, ini harus Bapak Ibu bisa melihat foresight ke depan. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu akan tahu 20 tahun, 30 tahun akan datang yang akan muncul itu kayak apa dengan data tadi itu, maka Bapak Ibu bisa memprediksi apa yang harus dilakukan agar hal 20 tahun, 30 tahun itu tidak terjadi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan skenario planning, ya, caranya, tekniknya itu bisa menggunakan skenario planning. Nah, ini kapan-kapan kita ketemu lagi, ya, nanti mendiskusikan teknik untuk menjalankan skenario planning ini, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, efisiensi faktor produksi, ya, efisiensi faktor produksi, ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena efisiensi faktor produksi itu penting, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena yang namanya alam, ya, namanya massa dari alam, seiring dengan waktu itu senantiasa turun, ya, senantiasa mengalami depresiasi, mengalami deplesi, depleting, ya. Memang benar pakai L, bukan saya pelat, bukan depresiasi, ya, depleting, ya, mengalami mengalami penurunan, ya, depresiasi dan depleting, ya, deplesi. Nah, tapi masa manusia sebaliknya, masa manusia itu senantiasa bertambah. Nah, ini kalau kita bagi antara masa alam dibagi masa manusia, ya, bila masa alam ini mendekati 0, masa manusia ini mendekati tak terhingga, 0 dibagi tak terhingga ya 0. Artinya apa? Kiamat. Nah, caranya adalah gimana supaya perencanaan itu dapat menghindarkan kiamat cepat terjadi, menghindarkan bencana alam
menghindarkan bencana buatan manusia, man-made disaster itu bisa tidak terjadi. Ya, man-made disaster itu contoh misalkan, ini contohnya di Jepang. Di Jepang itu kategorinya hampir seperti man-made disaster, hampir. Itu Jepang, Bapak Ibu. Jepang karena pelayanan sosial kepada usia lanjut karena pelayanan sosial kepada warga negara itu sangat tinggi sekali standarnya, maka usia harapan hidup itu menjadi panjang. Karena usia harapan hidup panjang, sementara usia produktif jumlahnya turun. Akibatnya apa? Nanti di Jepang sekarang sudah terjadi, ya, di tahun 2020 ini sudah terjadi, nanti akan lebih parah lagi di tahun 2040. Maka piramida penduduk Jepang itu akan didominasi oleh usia penduduk tua, aging population. Artinya ini terjadi man-made disaster, Bapak Ibu. Usia produktif harus menunjang, mendukung 10 penduduk yang sudah lansia. Satu usia produktif harus menunjang kehidupan 10 penduduk yang sudah lansia. Nah, artinya kan ini disaster kepada penduduk yang produktif. Nah, kalau dia harus menunjang 10 kehidupan orang yang sudah lansia, ditambah lagi dia harus membangun rumah tangga, berat. Nah, ini man-made disaster. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan perencanaan agar tidak terjadi yang kita sebut sebagai natural disaster maupun man-made disaster tadi ini, ya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, mengikuti metode prosedur yang accountable. Prinsip perencanaan keenam itu adalah kita mengikuti metode prosedur yang accountable, yang dapat dipertanggungjawabkan, yang robust dan rigorous, yang menggunakan substansi apapun modelnya itu, yang dilakukan oleh siapapun hasilnya sama, yaitu apa? Model logika, ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik model logika agar teknik perencanaan Bapak Ibu dapat secara robust dan rigor gitu, ya, robust dan rigorous gitu, memiliki hasil yang kuat, ya, memiliki hasil yang stabil, ya. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, prinsip ketujuh adalah Bapak Ibu mengikuti siklus dan mekanisme perencanaan yang reguler dan bermartabat. Ya, Bapak Ibu mengikuti di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada sistem musrenbang, mulai dari musyawarah kabupaten kota, kemudian didiskusikan bersama, kemudian diangkat ke provinsi menjadi musrenbang provinsi dan didiskusikan bersama, kemudian diangkat di level nasional menjadi rakor pus antar kementerian lembaga dengan daerah dan antar daerah di musrenbang nas, ya, di musrenbang nas. Kemudian juga ada undang-undang desa, di situ mengatur musyawarah desa, musyawarah antar desa, dan musyawarah kecamatan, ya. Nah, ini siklus yang bermartabat. Kita mengikuti siklus yang bermartabat. Artinya siklus ini secara standar sudah diakui oleh pemerintah, ya, bukan siklus yang ilegal, bukan siklus yang clandestine, siklus yang di bawah tanah, gerakan bawah tanah, ya, itu tidak bermartabat. Biasanya kalau tidak bermartabat menghasilkan fraud, ya, situasi fraud, situasi yang mungkin melanggar aturan. Kemudian yang kedelapan, prinsip kedelapan adalah perencanaan yang baik adalah menggunakan data, ya, pasal 31 Undang-Undang SPPN. Tadi diingatkan juga oleh Pak Sesmen bahwa dalam menyusun kebijakan rencana kita harus menggunakan data, ya. Datanya apa? Asumsinya Pak Bebu 3 tadi itu dalam penyusunan rencana, ya, atau dalam melakukan kajian teknokratik tadi itu kita menggunakan 3 data. Data hasil pemantauan, data evaluasi yang menggunakan data evaluasi yang berasal dari data pemantauan, dan ketiga adalah data makro, ya, data indikator makro. Nanti berupa indikator-indikator strategis yang bisa setiap provinsi, kabupaten, kota sama, bisa nanti ada beberapa indikator strategis yang memang berbeda sesuai dengan keunikan dari masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kemudian yang ke-9, prinsip perencanaan yang baik adalah dapat mempertahankan siklus kehidupan manusia. Jadi kita bikin jembatan, bikin jalan, bikin plengsengan, bikin turap, bahkan sampai beli senjata, beli kapal perang, dan seterusnya, semua itu ujung akhirnya adalah agar siklus kehidupan manusia itu tetap terjamin ada. Bukan malah menafikan, bukan malah meminimalkan kehidupan manusia. Nah,
kalau dengan demikian bahwa yang namanya manusia itu, tentu manusia itu ya secara azas kesamaan hak, semua manusia memiliki hak yang sama. Nah, ini ada pertanyaan dari saya, Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu diskusikan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan, di mana setiap orang di mana semua kebijakan pasti lari ke target beneficiaries atau pemanfaatnya adalah orang miskin. Persoalannya, yang nggak miskin terus memang nggak boleh menikmati. Nah, itu berarti ini faktor keadilan sosial. Kalau itu terus dilakukan, maka anggaran APBN, APBD itu akan besar, akan heavy di penduduk miskin. Nah, penduduk yang tidak miskin, yang selama ini memberikan pendapatan pajak, ya, itu kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan fasilitasi, dan akhirnya mereka akan diminishing return atau tidak produktif, malas karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Contoh, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan kabupaten, pembangunan jalan produksi. Itu karena tidak digunakan orang miskin, maka tidak perlu dibangun. Padahal jalan itu sangat penting untuk produktivitas, untuk sistem jaringan logistik, kegiatan masyarakat yang mungkin nggak miskin. Dalam rangka supaya si masyarakat nggak miskin tadi itu mampu membayar pajak, membayar sumbangan kepada pemerintah dalam bentuk ke APBN, ke APBD. Nah, ini kalau nggak ada dari mereka, ya tentu nanti anggaran untuk kemiskinan jadi nggak ada juga. Nah, ini keseimbangan antara mengalokasikan anggaran ke kemiskinan dan ke non-kemiskinan ini harus adil, harus proporsional. Nah, inilah perencanaan baik itu harus mempertahankan siklus kehidupan manusia, semua manusia, tidak hanya satu kelompok manusia saja. Terakhir, Bapak Ibu, perencanaan yang baik itu dapat dievaluasi. Ya, jadi perencanaan yang tidak dapat dievaluasi berarti perencanaannya tidak baik, gitu ya. Nah, perencanaan supaya dapat dievaluasi gimana caranya? Tadi pakai prinsip memastikan perubahan struktur tadi itu ada 3 cara, ada tiga tolok ukur, ya. Cara untuk melakukan evaluasi pertama adalah kita harus memastikan bahwa setiap intervensi pemerintah itu dapat memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, kesempatan untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. Kedua, intervensi pemerintah itu harus mampu memberikan penghasilan. Tentu penghasilan yang lebih baik, lebih tinggi dari beban konsumsi. Dan secara bersamaan juga menurunkan beban konsumsi. Jadi intervensi pemerintah itu harus mampu menurunkan beban konsumsi. Jadi harga-harga juga, harga-harga komoditas tertentu, komoditas pokok itu harus lebih terjangkau, lebih rendah dari penghasilan masyarakat, lebih rendah dari penghasilan masyarakat. Paling enggak ya sama gitu ya. Yang ketiga adalah penghasilan yang lebih tinggi atau beban konsumsi yang lebih rendah dari penghasilan mampu menciptakan tabungan atau pemupukan modal. Yang keempat adalah mampu membuahkan perubahan teknologi, baik itu software, hardware maupun soft skill, ya. Nah, itu prinsipnya itu kalau kita pegang maka bisa dipakai untuk tolok ukur dalam melakukan evaluasi. Nah, datanya apa yang dipakai Bapak Ibu? Data dari program kegiatan sebagai data intervensi, tadi kita pakai sebagai data misalkan sebagai data kelompok X atau variabel X, kemudian variabel Y-nya itu kita pakai data makro. Data makro tadi itu yang mencerminkan adanya kesempatan kerja, adanya penghasilan yang lebih tinggi, adanya tabungan yang lebih tinggi atau modal pemupukan modal yang lebih tinggi, adanya perubahan teknologi yang lebih tinggi. Nah, salah satunya Bapak Ibu bisa pakai PDB atau PDRB, ya, sebagai variabel Y. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu kemudian bikin analisis enak, itu antara variabel X dan variabel Y-nya yang sudah datanya sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ya, yang kelima secara khusus kita akan melihat sekarang, ya, sistem perencanaan pembangunan nasional secara khusus pada sistem pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Nah, di sini kelihatan sekali Bapak Ibu ya bahwa di dalam tadi itu 10 titik manajemen pembangunan tadi itu, 10 titik SP4N tadi itu, titik yang ke-8, 9, 10 itu secara kesatuan ya itu memiliki subsistem. Ada 3 subsistem. Jadi cucu sistem, subsistem ya. Subsistem yang pertama adalah fungsi. Fungsi dari
pemantauan dari pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi itu adalah mengawal siklus manajemen pembangunan. Itu agar secara disiplin bisa bekerja dengan baik, ya. Kemudian yang kedua adalah subsistem peran. Jadi peran dari pengendalian, pemantauan dan evaluasi itu adalah untuk memperbaiki kebijakan rencana yang sedang berjalan maupun kebijakan rencana yang akan datang, ya. Nah, ini perannya itu. Kemudian yang ketiga data dalam penyelenggaraan fungsi dan peran. Jadi subsistem pengendalian, pemantauan dan evaluasi itu menyediakan data dalam penyelenggaraan fungsi dan peran pembangunan, dalam menyelenggarakan fungsi dan peran intervensi pembangunan, ya, dan termasuk memberikan data dalam menyusun rencana berikutnya. Nah, ini subsistem pengendalian, pemantauan, evaluasi itu. Yang subsistem yang ketiga adalah memberikan data dalam memastikan penyelenggaraan fungsi dan peran intervensi pembangunan itu berjalan lancar. Dan termasuk memberikan data agar ke depan dapat dipakai untuk data penyusunan analisis teknokratik atau analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan ini dalam rangka menyusun target indikatif dan pagu indikatif, ya. Ini ada 3 ini Bapak Ibu, ya. Subsistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian bangunan ini, ya. Yaitu apa? Meliputi subsistem fungsi, subsistem peran dan subsistem data. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam, nah kira-kira kayak begini Bapak Ibu, ya. Nah, ini nanti kapan-kapan kita dalami lebih lanjut, ya, di forum yang lain. Saya kira di forum yang khusus kita membahas mengenai upaya atau kegiatan atau penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, ya. Nah, ini penerapan secara regulasi Bapak Ibu, ya, untuk proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi ini, penerapan secara regulasinya ada di dalam Permen PPN, Peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor 1 tahun 2023 tentang pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, di sini terlihat jelas sekali Bapak Ibu bahwa kementerian lembaga adalah unit yang melakukan pemantauan pelaksanaan renja kementerian lembaga atau renja SKPD atau OPD, ya. Itu kemudian data tersebut disampaikan di-entry-kan ke dalam aplikasi yang dioperasionalkan oleh Bappenas, itu melalui IMONEF. Nah, dengan menggunakan IMONEF ini Bapak Ibu, maka bisa dilakukan proses 2, ya. Di sini pemantauan itu berarti intinya adalah gathering data. Pemantauan itu adalah gathering data dari proses pelaksanaan kegiatan, yang kemudian dari data tersebut dipakai untuk evaluasi ongoing. Dan yang kedua, dipakai sebagai alat atau tools untuk pengendalian. Nah, data dari hasil evaluasi, renja, ini setelah sekian lama, misalkan 3 tahun, maka dipakai untuk data midterm evaluation untuk RPJM. Ya, jadi data evaluasi 3 tahun, itu bisa dipakai untuk data midterm evaluasi RPJM, ya. Kemudian juga untuk yang paripurna berarti sudah 5 renja dipakai untuk evaluasi akhir RPJM, ya. Kemudian juga dipakai untuk evaluasi ongoing RPJM tahunan. Jadi data per evaluasi per tahun itu bisa dipakai untuk evaluasi ongoing RPJM. Nah, ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa IMONEF, ya, adalah alat untuk entry data hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi kementerian lembaga daerah masing-masing, ya. Itu sebagai sumber data untuk evaluasi dan pengendalian pembangunan, sehingga data yang ada di dalam IMONEF dapat dipakai sebagai salah satu sumber data dalam evaluasi pembangunan, ya. Nah, ini rangkaian kerja yang dilakukan Bapak Ibu, rangkaian kerja yang dilakukan secara periode waktu, ya. Oktober, November, Desember itu triwulan terakhir,
triwulan keempat dari tahun T-1, di mana data tersebut dipakai untuk menyusun laporan evaluasi di akhir tahun T-1 dan laporan proyek prioritas di tahun T-1 itu, ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan Januari, Februari, Maret itu kemudian dipantau triwulan 1 ini menjadi laporan pemantauan, laporan triwulan 1 tahun berjalan oleh Kementerian Lembaga dan Satker, yang kemudian data ini dipakai untuk menyusun laporan evaluasi Renja dan laporan evaluasi tahun berjalan dan laporan pemantauan tahun berjalan. Dan seterusnya, ini di setiap di masing-masing triwulan 1, 2, 3, 4 itu secara periodik terus dilakukan. Nah, kemudian di semester pertama data dari triwulan 1, triwulan 2 dipakai untuk pemantauan proyek prioritas atau proyek atau major project, ya. Kemudian data triwulan 3 dan 4 bersama dengan data triwulan 1 dan triwulan 2 dipakai untuk laporan proyek prioritas semester 2 atau laporan proyek prioritas akhir tahun, ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu data hasil pemantauan yang kemudian kita implementasikan ke dalam peta geospasial, gitu ya, ke dalam peta geospasial, di mana dengan menggunakan peta geospasial ini yang kita combine masing-masing proyek dalam masing-masing lokasi yang berbeda, itu kita bisa mengetahui akhirnya sejauh mana kegiatan-kegiatan yang ada di suatu provinsi. Ini saya ambil contoh misalkan Sumatera Selatan, gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dari seluruh kementerian lembaga dan khususnya daerah di Sumatera Selatan itu bisa memberikan hasil, memberikan outcome, bahkan memberikan impact bagi masyarakat secara umum di Sumatera Selatan. Bagi masyarakat secara umum di Sumatera Selatan. Nah, itu kita kalau memiliki data realisasi kegiatan dari hasil pemantauan dan kemudian kita melakukan evaluasi, maka bila itu kita combine dalam satu peta geospasial, maka akan dengan sangat membantu kita untuk melakukan analisis apakah program-program kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu wilayah tersebut mampu menghasilkan outcome dan impact yang sesuai dengan target indikator makro yang ada di Sumatera Selatan, ya. Nah, ini kapan-kapan nanti karena kita memiliki keterbatasan waktu, Bapak Ibu, ya kapan-kapan nanti kita akan diskusikan lebih mendalam di lain waktu, ya. Nah, ini contoh laporan pemantauan pelaksanaan program kegiatan dalam kelompok SDGs. Jadi, di setiap kementerian lembaga dan daerah, di setiap masing-masing satker juga, ya, itu kita bisa menjumpai belanja komponen dan belanja subkomponen mana yang memiliki keterhubungan dengan pencapaian target indikator makro SDGs. Nah, ini ada indikator makro SDGs. Nah, kita bisa melihat dari sini nampak sekali di tahun 2018 sebagai contoh, ya, yang namanya target pertama itu poverty itu memiliki magnitude yang sangat besar sekali. Artinya perhatian pemerintah di tahun 2018, pemerintah pusat dan daerah di tahun 2018 itu masih sangat besar sekali pada target pertama, yaitu penanggulangan kemiskinan ini, ya, poverty ini, zero poverty ini, ya. Dan sangat kecil sekali perhatiannya misalnya pada clean energy, pada climate action, pada kehidupan di bawah laut, kehidupan di dalam air, pada zero hunger, ya, itu ada kelaparan, ya, menuntaskan masyarakat bebas dari lapar, ya, itu malah kurang. Kemiskinan ini yang tinggi sekali, Bapak Ibu, ya, ini kelihatan. Kemudian dari data itu juga kita bisa melakukan evaluasi proyek prioritas, ya, contohnya proyek prioritas bantuan Al-Sintan, ya. Nah, ini kita bisa menghubungkan antara indikator program, indikator kegiatan, ya, di dalam mata anggaran program, mata anggaran kegiatan di masing-masing kementerian lembaga daerah dan SKPD, OPD itu dengan
dampak kebijakan yang diinginkan, ya, dengan dampak kebijakan yang diinginkan. Di sini kelihatan sekali bahwa dampak kebijakan dari Al-Sintan itu sangat terasa sekali di daerah Jawa. Kenapa? Karena memang di sana memiliki proporsi lahan untuk sawah yang lebih besar ketimbang yang lainnya, ya. Sementara daerah-daerah lain juga banyak, Sumatera Selatan juga ada, Lampung juga banyak, ya. Beberapa di Kalimantan Selatan ada, di Sumatera, di Sulawesi Selatan ada, di NTB, Bali, Lombok juga banyak, ya, gitu, dan seterusnya. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu kan dapat materi saya, silakan diklik di sini, itu nanti Bapak Ibu bisa kalau diklik bisa itu kalau Bapak Ibu klik tadi itu di gambar ini, Bapak Ibu bisa memperoleh contoh laporan realisasi prioritas nasional per prioritas nasional di dalam RKP per provinsi. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu pelajari ini laporan-laporan ini yang merupakan hasil dari pemantauan kegiatan yang kegiatan tersebut memiliki kontribusi pada pencapaian target pembangunan prioritas, yang mana indikatornya adalah indikator strategis, ya, gitu. Nah, kemudian hasil ini saya kasih contoh Bapak Ibu, hasil evaluasi pembangunan untuk penyusunan kebijakan rencana pembangunan, ya, ini laporan evaluasi prioritas nasional. Saya contohnya 2018 dari bulan 3. Nah, ini berarti data ini dipakai untuk penyusunan rencana pembangunan, ya, 2018 ya, triwulan 3 kan, itu di bulan November kan, ya, November tahun 2018. Berarti kalau kita punya data 2018 berarti untuk menyusun rencana tahun T+2 berarti 2020, betul. Nah, kita lihat sekarang hasilnya di triwulan 3 2018, ya. Untuk kegiatan untuk prioritas pendidikan. Nah, ini penyerapannya masih rendah dan seterusnya, ya. Maka komponen yang sudah dilaksanakan baru mencapai 46%, sisanya sebanyak 53% belum dilaksanakan. Nah, ini berarti apa yang harus dilakukan? Rekomendasinya diperlukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan agar target pembangunan dapat tercapai, ya. Kemudian secara spasial di mana kekuatan dan kelemahannya? Kekuatannya adalah pada daerah-daerah sini, ya. Nah, ini kelemahannya justru di sini nih, yang biru muda ini. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, itu tentu kita memiliki analisis potensi cukup tinggi pada pencapaian prioritas pendidikan hanya pada beberapa wilayah. Selain itu tidak. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa angka partisipasi murni, kelompok angka partisipasi sekolah gitu, ya, termasuk angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka partisipasi attendance rate gitu, ya, angka kehadiran sekolah. Itu berarti yang tidak ada lingkarannya, itu berarti kategorinya kemungkinan mencapainya rendah gitu, ya. Nah, gitu. Ini pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan penyerapannya 22% di 2018 per semester pertama sampai triwulan ketiga, ya. Artinya apa? Artinya bahwa perlu pelibatan kementerian lembaga yang lebih sesuai untuk mencapai sasaran, perlu menjamin kembali satuan komponen pendukung kegiatan prioritas sehingga tidak lagi bicara seperti umum gitu, ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Nah, ini ternyata capaian tertinggi itu hanya di beberapa klaster ini aja Bapak Ibu, di sebagian di Aceh, di Jambi gitu, ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, di NTT, NTB. Selebihnya tidak. Artinya apa? Potensi cukup tinggi pencapaian itu hanya pada daerah-daerah sini. Nah, sebagian itu tidak. Artinya apa? Artinya kemungkinan indikator makro kesehatan dan nanti menjadi indikator strategis di daerah itu seperti angka stunting, angka kekurangan gizi, angka gizi buruk gitu, ya, angka kematian ibu, angka kematian bayi, balita dan seterusnya. Kemungkinan untuk daerah yang daerah putih ini berarti daerah yang prioritas pelaksanaan bangunannya rendah, itu berarti mungkin tidak tercapai. Nah, ini secara spasial kita bisa melakukan analisis seperti itu, ya, menghubungkan antara indikator kegiatan program dengan indikator makronya tadi itu. Nah, kemudian ada perumahan pemukiman juga sama seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya seluruh Indonesia tidak memperoleh pelayanan perumahan yang baik, ya. Artinya apa? Ya, indeks sanitasi, ya, seperti proporsi penduduk yang memperoleh akses sanitasi, proporsi penduduk yang memperoleh akses air bersih, perpipaan tertutup,
kemudian akses penduduk yang memperoleh air bersih perpipaan bukan akses tertutup, itu berarti nanti juga pasti rendah. Nah ini Bapak Ibu, ini menjadi enak gitu loh antara data hasil pemantauan dengan data makro tadi itu kita combine gitu ya, bukan kita combine, kita hubungkan gitu melalui pemetaan secara spasial. Nah, dengan demikian kita bisa ngambil kesimpulan. Ini saya kasih 3 contoh ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut untuk prioritas nasional lainnya. Nah, nanti kita bisa membuat analisis berarti apa potensi ketercapaiannya. Untuk prioritas pendidikan di 2018 sulit tercapai. Untuk kesehatan dapat tercapai gitu ya. Kesimpulannya nanti bisa tuntas. Tapi yang pendidikan mungkin belum tuntas. Perumahan permukiman kemungkinan tidak tuntas. Prioritas energi kemungkinan belum tuntas. Dunia usaha pariwisata kemungkinan belum tuntas. Jadi yang tuntas cuma 1, 2, 3. Kesehatan, infrastruktur, sama Polhukam yang tuntas. Yang lainnya tidak tuntas. Kenapa? Karena tadi itu per triwulan 3 2018 kemungkinan tidak tuntas. Kemungkinan tuntas hanya 3 tuntas, sisanya belum tuntas. Nah, ini berarti apa? Berarti di 2018 dapat disimpulkan misalkan tidak sepenuhnya sasaran output dapat dipasang di Renja KL diharapkan berkontribusi pada pencapaian sasaran. Artinya apa? Kemungkinan besar kenapa tidak tuntas? Belanja komponen dan belanja subkomponennya itu tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kontribusi pada pencapaian indikator makronya. Nah, contohnya indikator makronya adalah kepuasan perokok. Nah, kemudian belanja komponennya adalah belanja semen. Yang mana mungkin semen bisa dipakai untuk kepuasan merokok, gitu ya, semen misalkan. Atau belanja pupuk, gitu ya. Belanja pupuk dipakai untuk kepuasan merokok, ya nggak bisa. Nah, ini kemungkinan itu. Kedua, tidak sepenuhnya pelaksanaan kegiatan di dalam Renja KL, Renja OPD itu dapat dilaksanakan untuk membantu mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah. Kenapa? Karena nggak match. Ya nggak match. Berarti apa nanti yang harus dilakukan? Nah, berarti di 2019 dan di 2020 itu nanti berarti untuk menyusun rencana 2020 prioritas yang tetap perlu diusulkan adalah prioritas pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kenapa? Karena nggak tuntas di 2018. Maka di 2020 harus menjadi prioritas lagi. Bukan berarti di 2018 sudah pernah nih secara judul, maka 2020 nggak bisa. Kenapa? Karena pencapaiannya di 2018 tidak tercapai, ya maka harus diulang lagi prioritas itu, gitu ya. Kemudian di prioritas alternatif kedua, prioritas pemantapan energi. Alternatif ketiga, prioritas peningkatan nilai tambah. Nah, ini ada 5 alternatif yang dipilih oleh pimpinan mana? Nah, ini bocorannya yang dipilih pimpinan yang pertama, prioritas pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Bapak Ibu lihat di RKP 2020 ya. Dari data 2018 ini, dari data hasil evaluasi dan pemantauan evaluasi 2018 ini, kemudian muncullah di dalam RKP 2020 itu prioritasnya adalah pembangunan manusia ya. Kenapa? Karena 2018 tidak tuntas tadi itu, banyak yang tidak tuntas, diulang lagi ya. Oke, yang ini saya lewatkan saja, ini karena waktunya tinggal sedikit. Pemahaman indikator strategis. Ini saya minta waktu 10 menit lagi. Apa sih indikator strategis itu menurut Universitas Degli Studi de Valencia, Bapak Ibu, Universitas Valencia di Valencia itu di dekat Madrid, Spanyol. Strategic indicator itu adalah an essential elements of strategic planning is the measurement of the degree of achievement of institutional objective. So, linked to any strategic plan, there has to exist a system of indicators associated to the strategic objective related to this plan. Therefore, the systems of indicators constitute an essential tools to measure the effectiveness of the plans, but they are also valuable to identify the improvement that have to be introduced in the institutions that adopt them. Nah, artinya apa? Artinya ini. Ya, artinya ini ada 10 kriteria dalam indikator strategis. Yang pertama adalah, ini arti dari bahasa Inggris tadi itu Bapak Ibu ya. Indikator strategis itu adalah unsur dasar, essential element yang paling mendasar.
Misalkan kalau kita mau melihat pembangunan secara umum, maka esensial elemennya apa sih? Pembangunan itu adalah PDB, pembangunan ekonomi, ya. Kemudian apa juga pelayanan sosial. Maka kita bisa melihat apa sih pelayanan sosial itu yang utama? Pendidikan, kesehatan dan keuangan dan daya beli. Nah, kita maka akan muncul IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu unsurnya apa? Angka partisipasi murni, mulai dari SD, SMP, SMA sampai PT. Kemudian juga untuk yang kesehatan, misalkan angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, angka gizi buruk, angka stunting. Nah, itu misalkan ya. Kemudian yang kedua, indikator strategis itu bila dia digunakan dalam perencanaan strategis. Strategic planning gitu ya. Berarti penempatannya adalah pada dokumen yang sifatnya strategis. Contoh RKP, RKPD gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan gimana Pak Randy kalau Renja? Renja tidak menggunakan indikator strategis. Nah, indikator strategis itu hanya dipakai di yang memayungi beberapa indikator sektoral. Berarti di dalam RKPD tempatnya, di dalam RPJMD tempatnya, bukan di dalam Renja ya. Jadi indikator strategis tidak dipakai di dalam Renja Bapak Ibu, tidak dipakai di dalam bahkan tidak dipakai di dalam DIPA ya, tapi dipakai dalam RKPD, RPJMD ya. Kemudian indikator strategis itu adalah perangkat dasar untuk pengukuran, essential tools of measurement, jadi perangkat dasar untuk pengukuran. Artinya apa? Kalau kita melakukan evaluasi, nanti yang kita hubungkan itu adalah antara target, intervensi, program intervensi kegiatan, ya. Kemudian kita hubungkan dengan strategic indicators tadi itu, dengan indikator strategis tadi itu, dengan yang ada di RKPD, ya. Kemudian indikator strategis yang keempat, kriteria yang keempat adalah tingkat pencapaian, the degree of achievement. Jadi untuk membayangkan bahwa pembangunan di suatu wilayah itu kita dapat menggambayangkan dengan menggunakan indikator itu. Yang kelima adalah tujuan kelembagaan, bisa dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan kelembagaan. Ya, misalkan apa? Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Nah, kita bisa melihat keberhasilan pemerintah provinsi. Kita lihat di indikator strategisnya. Kemudian sistem indikator, bahwa indikator strategis itu tidak bisa terpisah dari data dan sumber-sumber datanya, ya, tidak bisa terpisah dari data dan sumber-sumber datanya. Oleh sebab itu, mungkin nanti oleh teman-teman BPS, Bapak Ibu akan dilatih melakukan analisis metadata, ya, melakukan analisis metadata atas indikator-indikator strategis dan kemudian mempelajari definisi operasional, formula yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan data-data tersedia atau bahkan melakukan pembentukan data, ya, melakukan ekstrapolasi atau intrapolasi, ya. Kemudian tujuan strategis, indikator strategis itu memiliki tujuan strategis. Nah, kalau seperti itu berarti jelas indikator strategis itu adanya adalah di dalam dokumen yang sifatnya melingkupi berbagai macam sektor, yaitu apa? RKPD, RPJMD. Efektivitas rencana. Jadi indikator strategis itu memberikan bukti kepada kita untuk bisa melihat efektivitas keberhasilan pelaksanaan rencana. Kemudian yang kesembilan, kriteria kesembilan, mengidentifikasi perbaikan. The valuable to identify the improvement. Jadi kita bisa menilai dari identifikasi keberhasilan atau perkembangan atau kemajuan yang bisa diperoleh, ya. Kemudian yang ke-10 dapat diadopsi oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, artinya bisa diterapkan di lembaga yang bersangkutan, bisa diterapkan di kabupaten kota Bapak Ibu, bisa diterapkan di provinsinya Bapak Ibu. Nah, kalau indikator strategis nggak bisa diadopsi, ya susah, nggak bisa masuk dalam kriteria yang benar, ya. Contoh misalkan indeks, indeks pertahanan negara yang diterbitkan oleh CIA, gitu ya, indeks itu. Nggak bisa, kenapa? Karena nggak bisa diadopsi oleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena data dan sumber datanya tidak bisa Bapak Ibu akses, ya, sehingga Bapak Ibu kesulitan, gitu ya. Nah, kata kunci dari indikator strategis Bapak Ibu 3. Yang pertama, selalu atau sering dipakai, ya. Yang kedua, disepakati. Ya, disepakati. Selalu atau sering dipakai. Ini banyak sekali indikator yang sering dipakai, misalkan PDB.
PDRB ya, produk domestik regional bruto, itu termasuk indikator yang sering dipakai. Nah, di dalam penyusunan rencana Bapak Ibu nanti di dalam data pokok tadi itu ya, nanti maka data makro yang Bapak Ibu kolek adalah data yang sering dipakai ini ya. Kemudian juga data yang disepakati. Disepakati itu artinya ada di dalam visi misi kepala daerah, ada dalam visi misi presiden. Itu disepakati ya. Kemudian juga disepakati di level implementasi antara unit perencana dengan unit sektor ya. Kemudian yang ketiga tentu memenuhi 10 kriteria indikator strategis ini ya, 10 kriteria indikator strategis ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu kita bisa menemukan ya indikator-indikator strategis ini ada 4. Indikator ekonomi, indikator kependudukan, indikator sosial, indikator prioritas. Jadi ada 4 indikator, 4 kelompok indikator yang sering dipakai, sering disepakati, dan memenuhi kriteria indikator strategis. Itu apa? Kelompok pertama indikator ekonomi, kelompok kedua indikator kependudukan, kelompok ketiga indikator sosial, kelompok keempat indikator prioritas. Nah, contoh indikator ekonomi Bapak Ibu itu PDRB. Baik itu berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa mengembangkan indikator PDRB tadi itu menjadi PDRB per kapita sesuai dengan harga berlaku atau sesuai dengan harga konstan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pakai angka pertumbuhan ekonomi, nah, persentase pertumbuhan ekonomi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pakai pengeluaran per kapita yang disesuaikan di masing-masing daerah. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa pakai inflasi. Nah, 7 indikator ini termasuk kelompok indikator yang sering dipakai dan bahkan selalu dipakai. Ya, 7 indikator ini termasuk kelompok indikator yang sering atau bahkan selalu dipakai. Nah, indikator ini Bapak Ibu dari kategori dari aspek variabel, aspek pengukuran, dan aspek operasi bilangan termasuk indikator yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena pengukurannya membutuhkan data yang ragamnya sangat luas. Ya, oleh sebab itu indikator-indikator strategis yang dari kelompok ekonomi yang ini 7 ini Bapak Ibu itu Bapak Ibu jarang bisa melakukan pengukurannya sendiri ya. Nah, ini seringkali harus melakukan kerjasama dengan teman-teman dari BPS ya. Kemudian, nah ini contohnya Bapak Ibu indikator strategis yang level nasional. Ini contohnya. Ini Bapak Ibu nanti kalau diklik di sini itu bisa ya, klik di sini itu bisa terhubung dengan website BPS. Kemudian kelompok indikator kedua B itu indikator kependudukan Bapak Ibu. Meliputi ada 10 nih. Minimal ada 10 minimal ya. Nah, bisa lebih dari 10 sebetulnya. Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, seks rasio, jumlah penduduk 15 tahun ke atas, penduduk angkatan kerja, penduduk angkatan kerja bekerja, penduduk angkatan kerja tidak bekerja atau pengangguran. Kemudian angkanya menjadi tingkat partisipasi angkatan kerja, menjadi tingkat pengangguran terbuka. Nah, ini. Nah, indikator ini Bapak Ibu ya, berdasarkan variabel pengukuran dan operasi bilangannya atau formulanya, kategorinya termasuk indikator sederhana. Ya, kenapa? Karena data-data yang dipakai untuk mengukur indikator ini tidak terlalu masif ya. Paling maksimal 4-5 data ya dipakai untuk menghitung satu indikator. Kalau jumlah penduduk tentu tidak ya, tapi seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, ini 3 atau 4 data yang Bapak Ibu harus pakai, harus akses gitu ya untuk menghitung, mengukur indikator strategis tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka ya. Ini untuk kelompok B ini Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya, tentu nanti verifikasinya itu dengan teman-teman BPS. Kemudian kelompok indikator ketiga, indikator sosial dasar, itu seperti tingkat kemiskinan, garis kemiskinan, penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, Gini rasio, indeks pembangunan manusia, kemudian dilengkapi juga dengan peringkat ranking IPM provinsi atau kabupaten kota, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan seterusnya. Ini dari aspek variabel pengukuran dan operasi bilangan, termasuk indikator sosial dasar ini termasuk indikator yang sederhana juga ya, karena apa? Data-datanya dipakai dan termasuk sumber datanya itu Bapak Ibu bisa akses ya, bisa akses, dan
formulanya juga tidak terlalu jelimet, ya. Metadatanya juga lebih sederhana. Ya, ini Bapak Ibu bisa lakukan sendiri sebetulnya untuk melakukan kajian teknokratik bila Bapak Ibu akan menghubungkan antara variabel X-nya adalah intervensi program kegiatan ke variabel Y-nya adalah pencapaian kebijakan makro yang diindikatori oleh misalnya tingkat kemiskinan, oleh indeks kedalaman kemiskinan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan perhitungannya dilakukan sendiri ya. Nah, kemudian indikator prioritas. Ini ada 3 Bapak Ibu ya. Ini kelompok yang D, indikator prioritas, indikator strategis yang sifatnya prioritas. Udah strategis prioritas pula. Yang pertama adalah indikator-indikator yang terkait di dalam Sustainable Development Goals, SDGs. Indikator yang terkait dengan kesetaraan gender, indikator terkait dengan prioritas nasional di dalam RKP maupun di dalam RKPD. Nah, tentu tingkat kesulitannya tergantung dari masing-masing indikatornya ya. Nah, ini contohnya SDGs Bapak Ibu untuk tahun 2021. Ya, SDGs itu menjadi indikator strategis tidak setiap tahun. Itu 17 goal, 17 target, 45 goal, 148 indikator itu selalu dipakai tiap tahun, tidak. Ya, tidak. Tapi hanya sesuai kebutuhan di tahun itu saja. Oleh sebab itu, ini yang saya sebut tadi itu, misalkan SDGs ini menjadi indikator strategis, maka di setiap tahun pasti mungkin akan berubah pasangan-pasangannya gitu ya. Nah, di tahun 2021 misalnya yang muncul itu hanya 921, 9.2.1, apa itu proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur. Indikator nomor 10.1.1 ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 indikator saja, 9 indikator SDGs saja yang muncul di prioritas nasional RKP 2021. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari metadata dari SDGs, indikator SDGs ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan indikator prioritas, indikator strategis dengan menggunakan indikator SDGs, silakan nanti Bapak Ibu bisa download di sini ya. Kemudian juga ada indikator prioritas yang didasarkan pada prioritas nasional. Nah, di dalam RKP, nah kami menerbitkan sudah 2 tahun ini di RKP 2023 dan RKP 2022 buku metadata indikator pembangunan yang menjadi indikator strategis di dalam RKP ya, di dalam RKP 2022 dan 2023. Nah, tingkat kesulitannya indikator ini dari aspek variabel pengukuran dan operasi bilangan, wah itu beragam, ada yang kompleks ya, ada yang sederhana ya. Nah, ini dashboard SDGs, Bapak Ibu bisa akses ya, dashboard SDGs ini untuk membandingkan pencapaian SDGs di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Oke, Bapak Ibu, jadi indikator ekonomi dan indikator kependudukan kelompok A dan B itu relatif tidak berbeda untuk masing-masing kabupaten, kota, provinsi. Ya, bisa sama, ya selalu sama. Tapi yang untuk indikator sosial dan indikator prioritas itu bisa berbeda, memiliki peluang untuk berbeda setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota. Bahkan setiap provinsi mungkin tahun itu ada, tahun 2023 ada, tahun 2024 ada, tahun 2025 mungkin tidak ada, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini contoh-contoh indikator strategis yang diterbitkan yang ada di Provinsi Jawa Barat ya, ini di Provinsi Lampung ya. Ini Bapak Ibu bisa akses nih contoh-contoh indikator strategis yang dipakai di provinsi ya, juga ada indikator strategis yang digunakan di level kabupaten kota, ini Kabupaten Belitung, ini tapi dalam bentuk website. Kalau tadi dalam bentuk publikasi buku, ini kalau apa namanya, kalau untuk level ini Sisera ini kalau nggak salah Sulawesi Tenggara itu website bukan publikasi. Nah, ini untuk untuk Belitung, Kabupaten Belitung itu bentuknya website ya. Saya kira itu Bapak Ibu kurang dan lebihnya ini saya kayaknya lebih nih waktunya, nanti dimarahi sama Pak Tri ini. Saya kira begitu Bapak Ibu, kita mungkin bisa tanya jawab, tapi saya mohon maaf saya hanya bisa sampai jam 11.30 karena harus segera meninggalkan ruangan saya sendiri gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Randi, luar biasa ya, banyak informasi yang baru dan menarik yang sudah disampaikan, sangat penting sekali. Dan nanti bisa Bapak Ibu teman-teman semua ya
mudah-mudahan nanti slide-nya bisa dikirim ke kami dan kita share, bisa membuka juga ya file-file lain yang banyak sekali ilmu yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah pukul 11.20. Kebetulan ada perubahan agenda ya, karena rencana awal Bapak Kapus akan menyampaikan ceramah pada pukul 13.00, tapi karena beliau ada agenda yang lain 13.30, jadi diskusi akan kita ajukan setelah diskusi dengan Pak Randi ya. Jadi untuk menyingkat waktu, mohon izin Pak Randi, kami berikan waktu 5 menit ya untuk yang bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari peserta. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan ya, di raise hand 2 pertanyaan. Oke, sudah terpenuhi ini ya, langsung dari Pak Reza Surya Utama dari BPS Kepri ya, dan Mas Irfan Zulfahmi ya. Ya, oke, silakan dari Mas Reza dulu ya, monggo, singkat, padat dan jelas ya. Suaranya belum terdengar. Sudah Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi, terima kasih Pak Randi atas paparannya. Suaranya agak kemeresik, Mas Reza. Agak kemeresik, Mas Renda. Cek kalau seperti ini apakah Oke, sudah sip. Oke. Siap. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Randi atas paparannya. Ada satu hal yang masih mengganjal di saya Pak atas paparan Pak Randi tadi terkait ini Pak. Kita mulai penyusunan rencana itu adalah pada minggu pertama di tahun T-2 begitu Pak ya. T-2 dengan menggunakan beberapa data-data dasar gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita atau dalam hal ini Bappenas dalam menyesuaikan antara tema dan prioritas berdasarkan hasil penyusunan rencana T-2 tadi dengan rencana kerja Presiden yang khususnya terjadi pada tahun elektoral, Pak. Karena kita tahu mungkin saja Presiden yang terpilih itu memiliki rencana yang bisa saja berbeda dari rencana yang sudah kita tetapkan pada T-2 tadi. Mungkin itu saja, Pak. Pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin berikutnya Mas Irfan, silakan. Terima kasih kepada Pak Tri, juga paparan yang luar biasa dari Pak Randi. Dapat ilmu baru, luar biasa. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu soal perencanaan kegiatan itu sendiri. Kan tadi dilakukannya itu T-2. Dimana kalau misalnya kita lihat sebenarnya agak lama kalau misalnya kita mau menelurkan program baru. Padahal mungkin secara teknologi di sekarang ini kan agak cepat gitu Pak. Nah, gimana untuk penyesuaiannya ketika kita itu ingin ada program yang harus berjalan segera seperti itu? Mungkin dari ada juga intervensi mungkin dari pimpinan daerahnya, atau misalnya tiba-tiba ada suatu hal yang tiba-tiba butuh cepat, misalnya saat COVID kemarin, sehingga mungkin secara program butuh segera ditangani seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, yang kedua soal indikator prioritas SDGs itu sendiri. Ya mungkin jadi tantangan juga Pak ya. Ini saya paling lama meneliknya itu di 2020 kemarin sih Pak. Jadi nggak terlalu update untuk saat ini. Tapi yang saya perhatikan itu masih banyak kita itu masih memakai indikator proksi dari indikator utama yang dibangun oleh UN-nya. Nah, sejauh mana sih Pak kita bisa pakai indikator proksi ini dalam pemenuhan datanya? Dan bagaimana cara kita buat melengkapi data-data tersebut supaya memang sesuai sama indikator resmi yang dikeluarkan sama UN itu sendiri. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Monggo Pak Randi, mohon berkenan untuk memberikan pencerahan. Ya, untuk Mas Reza, caranya ada banyak Mas untuk menyesuaikan perbedaan target itu. Banyak caranya. Minimal ada 3 teknik ya. Yang pertama kita bisa pakai DE, Development Envelope Analysis. Yaitu kita membandingkan penggunaan sumber daya yang mungkin yang ada di dalam indikator, yang ada di dalam target, yang ada di dalam istilahnya Mas Reza tadi itu target elektoral ya namanya ya, target elektoral ya, target yang dimiliki presiden. Nah itu kita mengukur
berapa kira-kira penggunaan sumber dayanya. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita sandingkan dengan indikator yang umum dipakai. Karena ada beberapa visi misi presiden itu yang langsung bisa ketahuan indikatornya, yang umum, ya. Ada juga yang indikatornya nggak ketahuan, itu indikatornya apa ini, kita harus bikin sendiri, nggak mungkin, susah. Nah, caranya adalah kita menggunakan proksinya adalah menggunakan DEA, Development Envelope Analysis, yaitu kita memperkirakan kira-kira target presiden ini berapa ya. Nah, gitu. Kemudian kita hitung selama 5 tahun, kita hitung kemudian per tahunnya berapa. Gitu. Kemudian kita melakukan diskusi dengan tim apa istilahnya, tim sukses ya, tim sukses gitu, untuk memastikan, Pak, kalau misalkan setiap tahun belanja pemerintahnya seperti ini, Bapak bersedia enggak? Nah, sehingga tercapainya bukan di tahun kelima, tapi di tahun ketiga itu sudah tercapai, gitu ya. Atau bahkan, Pak, ini nggak mungkin tercapai di tahun kelima, artinya target Bapak di visi misi presiden ini nggak mungkin tercapai. Nah, itu kita sampaikan juga. Nah, itu kemudian kita relasikan dengan indikator yang sudah umum kita pakai. Nah, kita di indikator yang sudah umum kita pakai, kita punya value-nya. Misalkan APM itu per satu indikator itu harganya berapa di setiap provinsi, itu kita tahu. Jadi harga indikator itu harga per poin indikator itu kita tahu value-nya per provinsi. Nah, kita bandingkan ini kalau misalkan nggak sama, berarti ini nggak bisa dipakai. Gitu. Kalau misalkan sama, berarti bisa dipakai. Gitu, Mas. Kalau lewat online kayaknya agak susah, Mas Risa. Jadi memang harus ketemu gitu ya, harus ketemu, kita pakai whiteboard itu, apa namanya, bikin simulasi di situ. Kira-kira begitu, Mas Risa. Kemudian Mas Irfan tadi indikator proksi. Perencanaan itu sifatnya kan hipotetis, Mas Irfan. Jadi perencanaan sifatnya hipotetis. Nggak perlu kita menunggu munculnya angka yang sifatnya indikatif. Contoh misalkan PDB. Meskipun PDB tahun 2023 itu baru ada sampai triwulan 1, ya itu pun kan masih perlu verifikasi kan. Istilahnya kalau di buku publikasi itu bintangnya ada 4 itu kan. Bintangnya ada 4 itu artinya masih sangat sementara gitu ya. Nggak apa-apa kalau di dalam perencanaan kita pakai itu kita pakai untuk melakukan proyeksi. Lebih baik ada meskipun belum validasi gitu ya, meskipun belum validate, daripada nggak ada sama sekali. Karena di perencanaan sifatnya itu adalah hipotetik. Nah, nanti kita bisa lakukan pembaharuan, updated sesuai dengan perkembangan data terakhir, ya kan? Itu. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, untuk perencanaan 2020 kita pakai data 2018. Ya toh? Nah, kita melakukan updated. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin tadi pertanyaannya Mas Anu itu pertanyaan pertama Mas Irfan tadi apa, lupa saya. Waktu perencanaan itu kan cukup panjang nih Pak. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada kasus-kasus seperti misalnya COVID kemarin, nah itu mungkin minta ceritanya Pak. Ya. Oke. Kita punya prediksi Mas. Kita punya prediksi. Jadi kita bikin prediksi, misalkan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2022-2021 gitu ya. Itu kita sudah bikin prediksinya di tahun 2017-2018. Termasuk prediksi itu kan 3 Mas. Ya, optimis, moderate, sama yang pesimis. Nah, yang pesimis itu kita sudah masukkan itu variabel shock-nya, variabel yang akan mengganggu di tengah jalan munculnya suatu kondisi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai sesuai target. Nah, dalam bentuk macam-macam kan, bisa bentuknya bisa man-made, bisa man-made, bisa natural. Nah, kebetulan ini COVID muncul, kita masukkan. Nah, kita langsung bisa melakukan adjustment terhadap proyeksi 2018 ke 2021 dan 2022. Itu dengan memasukkan faktor adjustment tadi itu. Sehingga misalkan di 2018, Mas bisa lihat di dalam RKP 2020, itu di dalam RKP 2021, itu target pertumbuhan ekonomi itu kan 5,8 gitu ya, 5,8. Nah, ketika ada COVID itu kita adjust menjadi 5,1 karena adanya faktor COVID tadi itu. Dan itu sudah bisa kita ketahui. Sekali lagi, di dalam prediksi
semua sifatnya hipotetik. Artinya data yang sifatnya sementara pun itu kita pakai daripada kita nggak punya data sama sekali dan daripada kita melakukan prediksi tanpa menggunakan data, gitu kan? Itu Mas Irfan. Ya, baik, terima kasih Pak Randi ya. Mungkin nanti kalau Pak Reza atau Pak Irfan ya ada hal yang mungkin belum puas, mungkin nanti bisa menghubungi beliau ya, mudah-mudahan beliau berkenan, atau nanti mungkin bisa dibahas pada saat pelatihan pembelajaran ya. Demikian juga untuk teman-teman yang lain ya, kalau ada hal yang mungkin belum dipahami di paparan beliau, mungkin bisa didiskusikan di kelas sesuai dengan mata pelatihannya. Baik Bapak Ibu semua, kebetulan saat ini sudah pukul 11.30 ya. Terima kasih kepada Pak Randi untuk kesediaan Bapak sharing, memberikan pencerahan kepada kami ya. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada peserta tapi juga pada perencanaan pembangunan di Indonesia. Kami sekali lagi terima kasih Bapak, mohon berkenan nanti bisa sharing-sharing dengan kami Bapak ya. Kemudian berikutnya sebagaimana tadi kami sampaikan, untuk sesi berikutnya langsung ya, mohon izin Bapak Ibu, kita langsung mendengarkan pencerahan dari narasumber berikutnya, yaitu Bapak Sundono selaku Kepala Pustikat BPS. Nanti untuk moderator akan didampingi oleh Ibu Ais. Ya, waktunya kami serahkan kepada